Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah perjumpakan kita kembali. Insya-Allah pada pertemuan ini, pada sesi ini kita akan membahas salah satu kalau kita lihat banyak pertanyaan di komen-komen YouTube itu, Ustadz kapan mau dibuat video pembahasan makhorijul huruf dan sifat huruf. Maka insya Allah pada sesi ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf, yaitu berbicara tentang atau membahas tempat-tempat keluar huruf. Terlebih dahulu kita akan fahami sedikit sebelum masuk kepada bab atau pembahasan inti dari makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu terambil dari kata-kata khoroja, ya, khoroja. Terambil dari kata-kata khoroja, khoroja artinya keluar, ya. Kemudian dijadikan ia menjadi isim makan, ya, isim makan, maka ia akan menjadi kata-kata makhraj. Makhraj. Kemudian dibuat ia menjadi jamak, ya, jamak dari kata makhraj adalah makharij. Makharij. Ini. Maka makharijul huruf, makharijul huruf. Maka ini kharaja keluar, tempat keluar, ini tempat-tempat keluar. Jamak bentuk banyak dari makhraj atau artinya adalah tempat-tempat keluar. Apa itu? Yaitu huruf-huruf al-huruf, yakni huruf hijaiyah, ya. Yaitu tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Ini yang akan insyaallah kita bahas, ya, pada sesi ini insyaallah. Kemudian apa sih pentingnya kenapa kita harus mengetahui makhorijul huruf? Apa pentingnya kita mengetahui makhorijul huruf, tempat-tempat keluar huruf? Karena ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah, ketika salah tempat keluar huruf, ya, salah tempat keluar huruf, maka ia akan merusak bangunan kalimat itu sendiri, ya. Dan ketika rusak bangunan kalimat, maka ia akan merusak makna ayat. Dan ketika rusak makna ayat, maka tak sesuai lagi dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh, ya. Kenapa kita harus mempelajari makhorijul huruf? Apa pentingnya makhorijul huruf? Contoh, sering kita lihat, ya, apalagi ayat, ya, ayat yang sekarang ini populer di bulan Ramadan ini, yaitu Al-Baqarah 185 yang berbicara tentang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Akhir ayatnya berbunyi la'allakum tashkurun. Tashkurun. Nah, lihat. Apa pentingnya kita mengetahui makhorijul huruf? Kita fokus ke huruf shin saja. Makhraj dari huruf shin ini, adalah wastul lisan. Wastul lisan, tengah-tengah lidah nempel ke tengah-tengah langit-langit atas. Ini. Ketika kita tidak memberikan pada makhrajnya, ya, tidak keluar pada makhraj tengah-tengah lidah, maka sebahagian dari kita membacanya menjadi taskurun. Lihat. Ketika tertukar huruf shin menjadi huruf sin, ini adalah disebabkan apa? Karena tidak faham tempat keluar huruf. Kalau shin tempat keluar hurufnya adalah tengah lidah, sedangkan huruf sin tempat keluar hurufnya adalah ujung lidah. Maka ketika orang salah menyebutkan tashkurun menjadi taskurun, mereka itu karena enggak faham tempat keluar huruf itu. Maka ketika rusak atau salah tempat keluar huruf, lihat rusak bangunan yang seharusnya terambil dari kata-kata syakaro, berubah menjadi sakaro.
rusak bangunan kalimat. Dan ketika rusak bangunan kalimat ini, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, maka dia akan merusak makna ayat. Merusak makna ayat. Yang seharusnya artinya la'allakum tashkurun pakai huruf shin syakara, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran menjadi hudan, menjadi furqan. Akan tetapi ketika tertukar makhorijul huruf, maka rusak. Jadi taskurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mabuk. Itu lihat. Ketika salah makhorijul huruf, maka akan merusak makna ayat. Dan ketika sudah rusak makna ayat, ya, rusak makna ayat, maka otomatis akan tak sesuai lagi dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ini artinya adalah positif, tertukar hurufnya menjadi negatif. Maka ini bahaya, tidak boleh terjadi, dan kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan jali yang dapat merusak makna ayat. Enggak boleh terjadi. Ya, makhorijul huruf sudah, kemudian pentingnya makhorijul huruf, kemudian yang ketiga, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, ulama yang mempelajari ilmu tajwid berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat tentang jumlah dari makhorijul huruf itu berapa, ya. Makhraj am, ya, makhraj secara umum ada 5, ya, secara umum ada 5. Yang pertama namanya al-jauf. Ini makhraj secara umum, ya. Makhraj secara umum belum dirincikan ada 5. Yang pertama namanya al-jauf, yang kedua namanya adalah al-halaqa. Al-halaqa. Kemudian yang ketiga namanya adalah al-lisan. Al-lisan. Kemudian yang keempat namanya asy-syafatain. Syafatain. Dan yang kelima namanya adalah al-khayshum. Al-khayshum. Ini adalah 5 makhorijul huruf secara umum. Dan masing-masing ini nanti ada bahagian-bahagiannya. Ya, maka secara keseluruhan makhraj khos namanya, makhraj khos dari yang 5 umum ini berjumlah nanti 17. Maka ini adalah makhraj secara am, secara umum, ya, makhraj secara umum. Kemudian jumlah makhraj khos nanti, yaitu rincian dari yang 5 ini berjumlah 17. Berjumlah 17. Maka dan tidak semua ulama-ulama qurra sepakat bahwasanya jumlah dari makhorijul huruf ini 17, ya. Ada yang mengatakan 16, ada juga yang mengatakan 14. Seperti itu, ya. Nanti akan kita nampak satu persatu ketika kita telah masuk kepada membahas satu persatu dari makhorijul huruf ini, ya. Makhrajnya sudah, kemudian pentingnya kita mempelajari makhorijul huruf juga sudah, kemudian juga kita sudah sampaikan tentang jumlah dari makhorijul huruf, yaitu secara umum ada 5, akan tetapi secara khusus nanti, ya, biarpun berbeda-beda pendapat, akan tetapi pendapat yang lebih dipilih yaitu yang dikatakan oleh Imam Jazari dalam matanya, makhorijul hurufi 17 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Maka pendapat yang lebih mukhtabar, yang lebih dipilih, yaitu menyatakan makhorijul huruf secara keseluruhan nanti berjumlah 17. Insyaallah kita akan langsung masuk kepada al-jauf, ya. Kita akan bahas al-jauf terlebih dahulu. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu dari 5 makhraj secara am atau umum tadi. Ada 5. Insyaallah pada bab makhorijul huruf ini akan kita jelaskan satu persatu dari yang 5 tadi. Baik, yang pertama makhorijul huruf itu namanya al-jauf. Apa al-jauf itu? Al-jauf itu adalah rongga mulut,
dan rongga tenggorokan. Ini arti al-jauf ya. Al-jauf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf yang keluar hanya dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Maka perlu saya sampaikan di awal ya, maka setiap satu dari huruf hijaiyah, maka dia hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Ya, satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kalau dia tidak al-jauf, berarti dia al-halaq. Kalau tidak al-halaq, al-lisan. Kalau tidak lisan, berarti syafatain. Kalau tidak syafatain, dia khishum. Maka tidak ada nanti huruf yang ketika contohnya keluar dari tenggorokan, dia juga akan keluar dari khishum, tidak ada. Ya, ada huruf nanti yang keluar dari lisan tapi keluar juga dari syafatain, tidak ada. Masing-masing huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf, kecuali nanti ada dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Ini mim dan nun ini pengecualian saja, dia otomatis dua huruf ini akan juga keluar dari rongga hidung atau al-khayshum. Hanya dua huruf ini. Selain huruf yang dua ini, maka hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Nanti dalam praktek akan nampak, kita lihat. Al-jauf. Apa huruf dari al-jauf ini? Huruf dari al-jauf adalah bisa mudah kita ingat, yaitu huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i. Apa huruf mad tabi'i? Yang pertama alif mati, sebelumnya baris atas. Yang kedua wawu mati atau wawu sukun, sebelumnya baris dhammah. Dan yang ketiga ya mati, sebelumnya baris kasrah. Ini dari huruf dari al-jauf ya. Al-jauf tadi artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kita ambil contoh. Qala yaqulu qila. Nah, ini dia. Huruf dari al-jauf adalah huruf mad tabi'i. Alif mati sebelumnya baris atas, wawu mati sebelumnya dhammah, kemudian ya mati sebelumnya kasar. Contohnya qala. Ketika kita membaca qa, maka dia dibaca panjang, dan panjangnya suara itu terasa sekali keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Qala. Qala. Kita baca wawunya. Yaku, terasa keluar. Yaku, terasa keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian qila, qila, qi. Maka sepanjang huruf mad itu, panjangnya maka akan terasa keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian apa sebahagian atau kesalahan dari kita? Ya, kesalahan dari kita dalam pengucapan al-jauf ini, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Ingat, arti dari al-jauf yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kesalahannya di mana biasanya? Yaitu ketika penyebutan huruf mad ini masuk ke rongga khayshum atau rongga hidung. Kita contohkan. Ya, kita ambil contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Oke, lihat. Ya, kita melihat. Ini ada ya mati, sebelumnya baris bawah. Maka tempat keluarnya murni dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kesalahannya apa? Biasanya masuk ke rongga hidung. Ya, maka orang yang mendengung-dengungkan atau mensengau-sengaukan suara ketika ngaji itu hati-hati karena merusak makharijul huruf, ya, merusak makharijul huruf. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia enggak boleh masuk ke hidung. Enggak boleh masuk ke hidung, ar-rajim. Karena murni keluar dari ya ini, jim juga enggak masuk ke hidung, ya juga enggak masuk ke hidung karena huruf mad.
karena keluar dari al-jauf, ya. Ar-rajim, kesalahannya biasanya ar-rajim. Itu akan merusak. Karena tadi di awal kita sampaikan satu huruf hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Maka kalau sudah keluar dari al-jauf, jangan sampai keluar lagi dari al-khayshum. Karena nanti ada pula huruf yang keluar dari al-khayshum. Itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita salah seperti ini. Tentunya alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini lihat di contoh kata-kata al-alamin. Oke, alamin. Oke. Tetap ya, lihat ini lebih dalam prakteknya lebih sulit. Kenapa? Karena mim itu otomatis masuk ke hidung. Otomatis masuk ke hidung. Kesalahannya apa biasanya? Sampai ke iya-nya juga masuk ke hidung. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk iya-nya masuk ke hidung. Maka salah. Karena iya mati sebelumnya baris bawah, makhrajnya adalah al-jauf. Al-jauf nggak boleh masuk ke hidung. Mimnya masuk ke hidung, iya-nya nggak boleh masuk ke hidung. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, mi masuk ke hidung, setelahnya kembalikan lagi ke makhraj al-jauf. Al-alamin. Mi-nya masuk ke hidung, akan tapi ya-nya nggak boleh. Kalau dibaca al-alamin sampai habis, maka rusaklah makhraj dari al-jauf. Itu ya, itu perlu kita perhatikan. Banyak lagi. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim. Contoh lagi. Ya, Ar-Rahim. Ha. Ada ya mati sebelumnya baris kasrah. Ya mati sebelumnya baris bawah. Ingat, murnikan keluarnya dari tenggorokan dan rongga mulut. Ar-Rahim. Kesalahannya biasanya masuk ke hidung. Maka salah kalau kita ngaji membaca Al-Quran dengan mensengau-sengaukan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak makharijul huruf. Karena murni dari al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Begitu juga kalau contohnya yu'minun, yu'minun. Waw mati sebelumnya baris dhammah. Juga ya alladzina. Ya, alladzina. Ini tadi. Alladzina. Ya, al-mustaqim. Ya, mustaqim. Qafnya baris bawah. Ya, jangan mustaqim. Maka rusak makharijul huruf. Itu hati. Jadi untuk al-jauf mudah kita mengingatnya. Mudah yaitu ingat saja huruf mad tabi'i. Ada 3, alif mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya dhammah, kemudian ya mati sebelumnya kasroh. Dalam prakteknya, dalam pengucapannya, ini hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam pengucapannya. Biasanya kesalahan sebahagian dari kita, penyebutan waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh, dan alif mati sebelumnya fathah itu biasanya masuk ke rongga hidung. Ya, nggak boleh, karena akan merusak makharijul huruf. Baik. Selesai kita untuk al-jauf, ya, untuk al-jauf kita selesai, maka kita akan masuk kepada makhraj am yang kedua. Makhraj am yang kedua, ya. Makhraj am yang kedua, ya, setelah kita selesai al-jauf rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kita masuk kepada makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua namanya adalah al-halaqa. Ya. Namanya al-halaqa. Apa arti al-halaq? Itu rongga tenggorokan. Oke. Tenggorokan. Al-jauf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan, sedangkan al-halaq rongga tenggorokan.
Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah yang hanya keluar dari rongga tenggorokan saja. Hanya keluar dari rongga tenggorokan saja. Untuk rongga tenggorokan ini ada 3 bahagiannya. Ada 3 bahagiannya. Yang pertama namanya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi. Okey. Ini nanti ada tiga bagiannya. Yang pertama namanya aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Yaitu pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan itu ini? Yang bahagian dalam. Yang paling dalam dari tenggorokan, yang paling jauh ke dalam itu pangkal tenggorokan. Apa huruf dari pangkal tenggorokan? Yaitu hamzah. Kemudian ha. Hamzah dan ha. Okey. Ini kita praktekkan, kita latih dalam pengucapannya, ya. Yang pertama huruf ha, huruf hamzah dari pangkal tenggorokan. I u ba. Biasanya kesalahan sebahagian dari kita yaitu penyebutan hamzah masuk ke hidung juga. Makanya ada yang membaca a'udzubillah jangan a tapi a. Dia murni dari pangkal tenggorokan. Okey. I u ba ani na, jelas hamzahnya. Jangan enggak boleh masuk ke hidung. Jangan ani na, enggak boleh. Karena dari tenggorokan, enggak boleh masuk ke khayshum atau rongga hidung. Sekali lagi. I u ba ani na minal mu'nima ani a. Gitu. Untuk melatih hamzah. Melatih hamzah jangan sampai masuk ke rongga hidung. Yang pertama, yang kedua huruf ha. Huruf ha. Biasanya orang penyebutannya terlalu kuat nanti seperti sampai bergetar ke dada, katanya seperti itu. Tidak, ya, tidak seperti itu juga. Karena sifat dari huruf ha ini namanya khofa lembut, ya. Nanti selesai kita membahas makharijul huruf, insyaallah kita akan bahas juga sifat huruf. Okey, hamzah sudah selesai. Yang kedua huruf ha. Juga ha hi hu bah. Nanti ada sifat hamas nama pada huruf ha. Ketika sukun dia harus mengalir, ya. Ha hi hu bah. Hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Nah, itu melatih huruf ha, keluar dari aqsal halqi, keluar dari pangkal tenggorokan. Aqsa artinya pangkal, ya. Pangkal. Ya, aqsal halqi pangkal tenggorokan. Halak artinya tadi tenggorokan, ya. Sekali lagi hamzah dan ha. I u ba ani na minal mu'ni ani a. Ha setelahnya ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Murni dari pangkal tenggorokan. Ini bagian yang pertama. Bahagian yang pertama dari al-halaq. Kita masuk yang kedua. Namanya adalah wastul halqi. Wastul halqi. Ini aqsal halqi. Okay. Aqsa artinya pangkal, wastu artinya tengah. Ini tengah. Ya. Maka ini pangkal, naik sedikit sampai ke sini. Ini adalah namanya tengah-tengah tenggorokan. Maka tengah-tengah tenggorokan maksudnya huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Apa hurufnya? Yaitu 2 huruf. Yang pertama huruf ha, kemudian huruf ain. Huruf ha dan huruf ain.
Okay, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita latih kembali dua huruf ini, huruf ha dan huruf a. Okay. Untuk melatih ini, ya, pertama kita bunyikan huruf ha dulu. Ya, ini murni keluar dari tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Ngalir ha. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Ngalir ha sukun. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni. Ngalir ha-nya. Minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Ini untuk huruf ha. Untuk huruf ha. Keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Baik, yang kedua hurufnya yaitu huruf a. Huruf a. Oke, saya tekankan lagi. Satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Ya, satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Kesalahan kita biasanya penyebutan huruf a yaitu masuk ke hidung atau al-khayshum. Alhamdulillahi rabbil ke hidung, maka otomatis rusaklah makharijul huruf pada huruf ain. Ya. Dari segi makhraj huruf ha dan huruf a sama, ya. Kalau kita rasakan, kalau kita latih, kita sebut, kalau yang mohon maaf normal dalam ngomongnya, enggak masuk ke hidung, enggak sengau, enggak ada orang yang membaca huruf a ini masuk ke hidung. Membaca huruf ha ini masuk ke hidung. Ha enggak ada. Pasti normal keluarnya dari tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Kalau normal, orangnya normal, dia enggak akan memasukkan huruf ha ke dalam hidung. Iya. Akan tetapi, kenapa sebahagian kita penyebutan huruf a itu masuk ke hidung? Berarti ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki. Karena dari segi makhraj sama, enggak ada beda, ya, sahabat Quran, enggak ada beda antara huruf ha dengan huruf a. Sama-sama murni keluar dari tenggorokan atau tengah-tengah tenggorokan. Kita latih coba, ya, kita latih. Rasakan, pencet hidung masing-masing untuk melatihnya di rumah, ya. Rasakan kalau masih bergetar rongga hidung, maka masih salah makhraj dari huruf ain. Contohnya a-i-u-ba. A-i-u-ba. Yang salahnya seperti ini. A-i-u-ba. Nah, itu salah karena masih masuk ke rongga khayshum atau rongga hidung. Salah karena huruf a murni keluar dari tengah-tengah tenggorokan, ya. A-i-u-ba. U-an, ani, a'na. Minal mu'ni, ma'i-an, ani, a. Jelas, enggak boleh masuk ke rongga hidung, ya. A-i-u-ba. U-an, ani, a'na. Minal mu'ni. Minal mu'ni, bukan minal mu'ni. Mu'ni berarti masuk ke hidung. Nah, ini hati-hati, ya. Maka murni huruf ha dan huruf a ini keluarnya dari wastul halqi, yaitu keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Untuk huruf ha ini yang perlu kita banyak latih, ya. Ini yang perlu kita banyak latih. Jangan sampai ain masuk ke hidung. Makanya a'udzu billah,
a'udzu billah, bukan a'udzu bil berarti salah, tapi ndak ada masuk ke rongga hidung. Nah ini banyak kita latih huruf a. Sekali lagi kita latih dua huruf ini. Ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muhni ma hi han hani ha murni keluar. Nah, kedua huruf ain yang kedua dari tengah masuk bahagian yang tenggorokan, yaitu namanya yang ketiga adnal halqi. Adnal halqi. Apa adna artinya? Ujung. Ujung, ya. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Adnal halqi, ujung tenggorokan. Ini pangkal tadi yang paling dalam, kemudian naik sedikit ke tengah-tengah tenggorokan, kemudian paling atas akhir dari tenggorokan. Ini namanya adnal halqi atau ujung tenggorokan. Apa hurufnya? Ada dua, yaitu huruf kha dengan huruf gha. Ini dua hurufnya, huruf kha dan huruf gha. Hurufnya keluar dari ujung tenggorokan. Kita latih lagi dua huruf ini. Yang pertama huruf kha. Kalau 4 huruf di atas, a, ha, ha, a ini adalah huruf tipis, sedangkan yang dua ini kha dengan gha ini adalah huruf tebal, ya. Dalam sifat nanti bisa kita lihat. Kita latih huruf kha. Kha, khi, khu, ba, kuat. Kha, kha, kha. Kalau terlalu kuat juga atau terlalu lemah menjadi kha, belum. Kha, enggak, tapi kho. Bunyi vokal huruf tebal adalah huruf o. Ha, itu. O, kho, kho, ya. Bukan kha. Bukan khairil, khairil, tapi khairil, khairil, bukan kha, ya. Kho, khi, khu, bakh, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Itu huruf kho, ya. Keluar dari ujung. Bisa dirasakan di sini. Kho, khi, khu, ujung, ya. Sekali lagi huruf kho. Kho, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Huruf kho. Yang kedua huruf gha. Huruf gha sama rasa, ya. Terasa di ujung tenggorokan keluarnya, tapi lebih lembut saja bunyinya daripada huruf kha. Kita latih. Ghi, gu, bag. Ya, jangan terlalu kuat nanti jadi gha, enggak, tapi ghu. Ghi, gu, bag. Ketika baris bawah, dua huruf ini bukan dibaca khi, bukan wi, tidak, tapi khi, ri, karena maratibut tafkhim, tingkatan tafkhim, tingkatan tebal yang paling rendah adalah ketika baris bawah. Nah, maka ini dia bukan huruf itbaq, nanti nampak dalam sifat. Maka dibacanya khi, ri, bukan khi, tidak, ya. Huruf gha. Ghi, gu, bag, gu, ghan, ghani, ghagna, minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Ya,
Ini semua dua huruf ini keluar dari adnal halqi. Sekali lagi dua huruf ini kita ulang. Kha khi khu bakh khu khon khoni khokhna minal mukhni ma khi khon khoni kho. Huruf kha. Kemudian yang kedua huruf gha. Gha ghi ghu bagh ghughon ghani ghawna minal mughni maghighon ghani gha. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita pada makhraj am yang kedua, iaitu pada makhraj halaq tenggorokan. Okey, kita ulang sedikit. Al-jauf artinya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kesalahannya biasanya adalah dalam penyebutannya masuk ke rongga hidung, yaitu hurufnya huruf mat tabi'i. Alif mati sebelumnya atas, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah. Yang kedua al-halaq, ya artinya yaitu rongga tenggorokan. Ada tiga makhraj. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah dan ha. Yang kedua wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan, hurufnya adalah ha dengan huruf a. Dan yang ketiga yaitu adnal halqi. Adnal halqi yaitu artinya ujung tenggorokan, hurufnya juga ada dua, yaitu huruf kha dan huruf gha. Sahabat Quran dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah kita bahas dua makharijul huruf yang secara amnya atau umumnya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu makhraj setelahnya, yaitu insyaAllah kita akan bahas makhraj lisan, ya, lisan. Dan makhraj dari lisan inilah, lidah inilah huruf yang paling banyak keluar, ya, huruf hijaiyah yang paling banyak keluar yaitu dari lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita latih huruf-huruf dari al-jauf dan halaq ini di rumah. Insyaallah kita jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Para pencinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Huruf hamzah keluar dari bagian aqsal halq atau bagian pangkal tenggorokan, bagian kerongkongan tenggorokan kita yang terdalam, yang berada di sini. Ada cekungan, terasa kalau kita pegang, tepat di atas dada. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian dari bagian pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah dan huruf ha. Sifat hamzah yang pertama adalah jahr. Kenapa hamzah disifati dengan jahr? Karena pada pengucapan hamzah, terutama ketika dia sukun, nafasnya tertahan. Artinya tidak dialirkan, tidak mengalir nafas atau udara. Nah, maka tidak dibaca tapi langsung terputus, langsung tertahan, langsung berhenti nafasnya. I, u. Sifat hamzah yang kedua adalah syiddah. Hamzah disifati dengan syiddah yang berarti tertahannya suara. Karena pada pengucapan hamzah, khususnya ketika sukun, suaranya langsung berhenti. Sifat hamzah yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah terhamparnya pangkal lidah. Kenapa hamzah disifati dengan istifal? Karena pada pengucapan hamzah, pangkal lidah atau lidah bagian terdalam tidak terangkat tapi terhampar. Apabila pangkal lidah tidak terangkat,
menyebabkan huruf tersebut dibaca dengan tarqiq tipis. A, I, U, tidak dibaca dengan O, ya, tapi tipis. A. Sifat hamzah yang keempat adalah infitah, yakni terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Tipis, sama dengan sifat istifal sebelumnya. Sifat yang kelima dari hamzah adalah ismat. Kenapa hamzah disifati dengan ismat? Karena hamzah jauh dari dua bibir. Karena jauh dari dua bibir, maka dia berat atau susah diucapkan. Karena dia akan melewati beberapa makhraj dulu sebelum keluar. Jauh dari dua bibir, yakni dari tenggorokan atau kerongkongan kita. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf hamzah yang pertama adalah menebalkan ketika bertemu dengan huruf yang tebal. Contohnya pada kata asabi'ahum. Di sini hamzah bertemu dengan sad. Sad huruf yang dibaca dengan tebal. Maka jangan sampai hamzahnya ikut terpengaruh menjadi tebal, karena masing-masing huruf tidak boleh saling mempengaruhi, karena masing-masing memiliki sifat-sifat tersendiri. Jadi tidak boleh dibaca asabi'ahum, tapi dibaca dengan tipis karena sifatnya istifal tadi. Asabi'ahum. Yang tebal sadnya, bukan hamzahnya. Kesalahan yang kedua adalah mentashil hamzah tidak pada tempatnya. Apa itu tashil? Tashil adalah membaca hamzah dengan ringan. Itu namanya tashil. Dalam riwayat Imam Hafs, membaca dengan tashil hanya pada surah Fussilat ayat yang ke-44. Artinya tashil ini harus sesuai dengan riwayat. Tidak boleh sembarangan. Tidak setiap hamzah dibaca dengan tashil. Misalnya pada kata ya ayyuha. Di sini ada hamzah. Misalnya dibaca, dan banyak kita jumpai orang membaca ya ayyuha, hamzahnya dibaca dengan ringan, mudah. Tapi mesti ditahqiq, mesti dijelaskan hamzahnya. Ya ayyuha. Kesalahan hamzah yang ketiga adalah lemahnya suara hamzah saat sukun ketika waqaf. Contohnya minas sama, lemah suaranya. Yang benar mesti dijelaskan, karena pada pengucapan hamzah khususnya ketika dia sukun, suara dan nafasnya langsung berhenti, tertahan. Karena sifatnya jahr dan syiddah tadi. Minas sama. I, u, u, i, u, i. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Para pencinta Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, demikian serial tatbik huruf hijaiyah pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A, U, I, as-sama, bi, ya. فإن الجحيم هي المأوى والمؤتفكة أهوى. Jalsah ke-17. Ha. عندنا حرف ها مفتوحة ha. Naam. Afwan. Ha tipis ya, bukan ha tapi dengan mustafilah bitarqiq as-saut. Ha keluar dari aqsa al-halq. Pada awal pertemuan kita telah membahas al-hamzah. Hamzah juga dari aqsa al-halq, dari pangkal tenggorokan atau kerongkongan. Taib. Maka al-ha ini juga dari aqsal lisan, aqsal halq, dari pangkal tenggorokan. Namun al-hamzah lebih dalam daripada ha. Ha di atas makhraj hamzah. A adalah huruf yang paling dalam makhrajnya. A.
Ha. Ha di atasnya. Bukan di bawah, bukan bahkan di di dada. Ha, tidak. Baik. A adalah a'maq al-harf, a'maqul huruf makhrajan. Huruf yang paling dalam makhrajnya. Baik, ha di atasnya. Ha. Baik. Indak ya akhi. Ha. Iftah. Buka. Ha. طيب طيب نقرأ طيب ها أنتم اهدنا الصراط وجوه فعلوه لا يمسه إلا المطهرون ومهدت له تمهيدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Huruf Ain keluar dari bagian tengah tenggorokan. Jadi sebagaimana pada pembahasan makharijul huruf, tenggorokan atau kerongkongan kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, huruf Ain ini keluar dari bagian tengah tenggorokan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, thumma liwasṭihi fa'ainun. Kemudian dari bagian tengah tenggorokan atau tengah kerongkongan keluar huruf Ain. Nah, makhraj atau tempat keluar huruf ini, yakni huruf Ain, tepatnya di bagian katup tenggorokan kita. Nah, nanti katup tenggorokan atau lisanul mizmar ini nanti akan bergerak, mengarah dan mendekat ke dinding belakang tenggorokan kita. Pergerakan inilah nanti yang akan menghasilkan 2 huruf, yakni huruf Ain dan huruf Ha. Huruf Ha sudah kita bahas pada sesi yang telah lalu. Nah, yang membedakan kedua huruf ini, yakni huruf Ain dan huruf Ha, adalah jarak antara katup tenggorokan dengan dinding belakang tenggorokan kita. Kalau huruf Ain, katup tenggorokan hampir menempel, tapi tidak sampai menempel atau sangat sempit celahnya antara katup tenggorokan dengan dinding belakang tenggorokan kita. Adapun huruf Ha, katup tenggorokan mendekat juga ke arah dinding belakang tenggorokan, akan tetapi tidak serapat huruf Ain. Jadi kalau dibandingkan, celah huruf Ha lebih luas daripada huruf Ain. Maka nanti suara yang dihasilkan huruf Ain, pengucapannya lebih berat daripada huruf Ha. A. Sedangkan huruf Ha, pengucapannya lebih ringan, lebih lembut. Sifat-sifat huruf Ain. Yang pertama adalah jahr. Jahr adalah
tertahannya nafas atau udara atau angin pada pengucapan huruf. Kenapa huruf ain disifati dengan jahr? Karena pada pengucapan huruf ain tidak ada nafas, udara atau angin yang mengalir. A, ai, u, a. Kemudian timbul pertanyaan, apakah yang mengalir pada pengucapan huruf ain tadi, terutama ketika dia sukun? A, kan tidak dibaca a misalnya, tapi dibaca a, ada aliran sedikit. Maka jawabannya adalah sifat yang kedua. Jadi yang kedua, huruf ain disifati dengan bainiyah atau tawasud. Sifat bainiyah atau tawasud sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Dan di antara sifat rakhawah dan sifat syiddah ada 5 huruf, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ra, yang para ulama kemudian menamakannya dengan sifat bainiyah tawasud, yang berarti pertengahan, yakni pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rakhawah. Kalau sifat syiddah itu suaranya tertahan, langsung terputus, misalnya pada huruf hamzah, langsung terputus. Kemudian sifat lawannya yaitu sifat rakhawah. Kalau sifat rakhawah mengalir suaranya, contohnya huruf sin, mengalir suaranya. Nah, sifat bainiyah atau tawasud ini adalah pertengahan di antara keduanya. Jadi suaranya tidak sampai tertahan seperti huruf-huruf syiddah, tidak juga mengalir seperti huruf-huruf rakhawah, tapi pertengahan. Sebagiannya mengalir, sebagiannya lagi tertahan di makhrajnya. Nah, kenapa kemudian huruf ain disifati dengan tawasud atau bainiyah? Karena huruf ain tidaklah dibaca seperti a, tidak juga dibaca misalnya iyyaka na'budu, tidak dibaca seperti itu. Tidak dialirkan suaranya dengan lepas begitu. Akan tetapi dialirkan sebagian sedikit saja dan sebagiannya lagi ditahan di makhrajnya. Jadi dibaca na'budu, iyyaka na'budu. Sifat huruf ain yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah merendah atau tidak terangkatnya pangkal lidah pada saat pengucapan huruf. Kenapa huruf ain disifati dengan istifal? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ain, lidah kita datar, tidak terangkat. Maka akan menghasilkan suara yang tipis. A, ai, u. Tidak dibaca rabbil misalnya, tidak. Akan tapi dibaca tipis. Rabbil alamin. Sifat dari huruf ain yang keempat adalah infitah. Infitah adalah terbukanya ruang antara permukaan lidah kita dengan langit-langit atas mulut kita, yang kemudian akan menghasilkan juga huruf yang tipis. Kenapa huruf ain disifati dengan infitah? Karena seperti penjelasan sifat istifal tadi, pada saat kita mengucapkan huruf ain, lidah kita diam, tidak terangkat ke atas, maka akan menghasilkan suara yang tipis. Sifat yang kelima, yakni sifat yang terakhir dari huruf ain adalah ismat. Ismat, seperti pada sesi-sesi sebelumnya, ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, jauh tempat keluarnya dari 2 bibir. Yang kedua, dilihat dari proses pengucapannya. Saat kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat ismat, itu agak berat pengucapannya. Nah, kenapa huruf ain disifati dengan ismat? Karena jarak makhrajnya jauh dari 2 bibir, kemudian juga saat mengucapkannya agak berat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan huruf ain. Yang pertama adalah membacanya dengan suara mengambang. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, suaranya itu mengambang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak sempurna pada sifat yang kedua tadi, yaitu sifat tawasud atau sifat bainiyah. Suara huruf ain menjadi mengambang karena terlalu dialirkan suaranya. Na'budu, harusnya ditahan sebagian. Iyyaka na'budu, na'budu, bukan na'budu. Kesalahan yang sering terjadi pada saat pengucapan huruf ain yang kedua adalah memutus suaranya. Contohnya, iyyaka na'budu, suaranya terputus. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sama sebabnya dengan yang pertama, tidak sempurna pada sifat tawasud atau bainiyah. Jadi diingat, suara pada pengucapan huruf ain dialirkan sebagian, tidak ditahan semuanya. Tidak dibaca na'budu seperti huruf hamzah, tapi dibaca na'budu, dialirkan sebagiannya, dan sebagiannya lagi ditahan di makhrajnya. Kesalahan yang ketiga yaitu menebalkan, terutama ketika berhadapan atau bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Misal pada kata asaw,
Jangan dibaca asaw, o. Tapi dibaca tipis. Asaw. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ain yang keempat adalah membacanya seperti hamzah. Yang perlu diingat, makhraj atau tempat keluar huruf ain berbeda dengan hamzah, tapi berdekatan memang. Jadi jangan sampai dibaca a'udzubillah, a'u, tapi a'u, a'u. Kesalahan yang terakhir, yang kelima, yang sering terjadi pada pengucapan huruf ain, dan ini sangat sering kami dapati adalah membaca huruf ain dengan suara hidung. Ingat, huruf ain keluar dari tenggorokan. Kemudian setelah itu, dia akan mengalir lewat al-jauf, lewat mulut, tidak masuk ke rongga hidung. Contohnya, Rabbil alamin, alamin. Atau, wa iyyaka nasta'in. Ini sangat sering terjadi. Nah, bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya yang pertama adalah dengan merendahkan suara kita. Biasanya suara-suara sengau, suara hidung tadi sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran dengan nada atau intonasi yang tinggi. Maka coba rendahkan suara. Rabbil rendahkan lagi. Kemudian bayangkan suaranya keluar lewat mulut. Terus tekan suaranya. Bila perlu sambil direkam. Kalau memang tidak ada guru yang langsung menyimak, bisa sambil direkam. Nanti kemudian setelah itu kita latihan-latihan terus seperti itu. Kemudian setelah itu dicek di hadapan guru. Apakah sudah betul atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah suaranya sempurna mengalir di hidung atau tidak. Atau di mulut. Yaitu dengan cara memencet hidung ketika kita mengucapkan huruf ain. Misalnya, Rabbil kalau begini suaranya berarti masih mengalir ke hidung. Nah, terus dilatih kemudian sampai suaranya lepas, tidak lagi mengalir di hidung. Misalnya, Rabbil Nah, kalau suaranya sudah sempurna mengalir di mulut, walaupun kita pencet hidung, itu suaranya tidak berpengaruh, suaranya tidak mampet. Ir, ur, a'u, a'i, a'a, i'a, u'u, i'i, ar, ir, ur, a'u, a'i, a'a, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعبد يوم يدعون إلى نار جهنم دعا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pencinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Huruf ha keluar dari wasatul halqi atau bagian tengah tenggorokan, yakni tepatnya di bagian lisanul mizmar atau katup tenggorokan atau di bagian jakun kita. Katup tenggorokan ini fungsinya untuk menghalangi masuknya makanan ke area pernafasan. Nah, dari pergerakan katup tenggorokan yang bergerak mendekat ke arah dinding belakang tenggorokan,
maka keluarlah huruf ha. Berkata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam matan beliau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, "Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u." Kemudian dari bagian tengah tenggorokan keluar dua huruf, yakni huruf ain dan huruf ha. Sifat-sifat dari huruf ha yang pertama adalah hams. Hams adalah mengalirnya udara, angin atau nafas pada pengucapan huruf. Kenapa huruf ha disifati dengan hams? Karena pada pengucapan huruf ha, udara, angin atau nafasnya mengalir, tidak tertahan, tidak berhenti. Ha. Antum bisa rasakan aliran nafas, angin atau udara pada pengucapan huruf ini, khususnya ketika dia sukun. Jadi tidak dibaca tapi mengalir. Sifat huruf ha yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara pada pengucapan huruf. Kenapa huruf ha disifati dengan rakhawah? Karena pada pengucapan huruf ha, suaranya juga mengalir. Sama seperti nafas atau udaranya tadi. Mengalir dan tidak berhenti, baik suara ataupun nafasnya. Sifat huruf ha yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah tidak terangkatnya pangkal lidah pada pengucapan huruf. Kenapa huruf ha disifati dengan istifal? Karena pada pengucapan huruf ha, pangkal lidahnya tidak terangkat. Maka keluarlah suara yang tipis. Ha, tidak dibaca ha, gitu. Sifat huruf ha yang keempat adalah infitah, yakni terbukanya ruang pada pengucapan huruf. Kenapa huruf ha disifati dengan infitah? Karena pada pengucapan huruf ha, ruangan atau ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas terbuka, tidak tertutup. Maka keluar pula suara yang tipis, sama dengan sifat sebelumnya tadi. Ha. Sifat huruf ha yang kelima adalah ismat. Ismat adalah jauh dan susah diucapkan. Kenapa huruf ha disifati dengan sifat ismat? Karena posisi makhraj huruf ha jauh dari dua bibir, yakni dari tenggorokan, tepatnya di bagian tengah. Karena jauh maka dia akan melewati beberapa makhraj dulu sebelum keluar. Dan ini mengakibatkan dia susah diucapkan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ha yang pertama adalah membacanya seperti ha atau seperti kha, ada seraknya. Contohnya pada surah Al-Fatihah yang seharusnya dibaca alhamdu, tapi dibaca alhamdu. Ini maknanya jauh berbeda. Atau dibaca seperti huruf kha, ada seraknya. Tidak tebal tapi ada seraknya. Semisal alhamdu. Ini kekeliruan juga. Karena suara serak seperti itu adalah pada pengucapan huruf kha. Adapun pada pengucapan huruf ha tidak ada seraknya. Nafas, udara, angin, suaranya mengalir dengan bebas, mengalir dengan deras. Alhamdu. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ha yang kedua adalah lemahnya aliran nafas, khususnya ketika huruf ha ini berharokat sukun. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, lemah. Seperti yang kami jelaskan barusan bahwa pada pengucapan huruf ha, nafas, angin, udara, suaranya mengalir dengan deras. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ha yang ketiga adalah sering tidak jelas saat berhadapan dengan huruf ain atau huruf ha. Jadi perlu diketahui bahwa huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan tidak bisa diidghamkan satu sama lain. Tapi mesti diizharkan, mesti dijelaskan ketika bertemu. Contohnya, fasfah anhum. Semuanya dijelaskan, masing-masing dijelaskan. Ha-nya dijelaskan, ain-nya juga dijelaskan. Fasfah anhum. Contoh yang lainnya, ketika huruf ha bertemu dengan ha, fasabbihhu, jelas. Ha-nya jelas, ha-nya jelas. Jangan tertukar. Ih, ahu, ahi, aha, iha, uhu, ihi, hah, hih, huh, hahu, hahi, haha, hi, hahu, hu, hi, hi,
Ar-Rahmanir Rahim. Ya'tuka bikulli sahharin alim. Para pencinta Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, demikian serial tatbik huruf hijaiyah pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حو الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pencinta Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Huruf ghain keluar dari bagian bawah tenggorokan atau bagian ujung tenggorokan. Perlu diingat, pada pembahasan sebelumnya juga sudah kita singgung, yakni bagian tenggorokan atau kerongkongan kita terbagi menjadi 3 dalam pembahasan makharijul huruf. Yang pertama, aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Dari sini keluar hamzah dengan ha. Kemudian ke atas sedikit ada bagian wasatul halqi, yang berarti tengah tenggorokan. Dari sini keluar huruf ain dan huruf ha, kita juga sudah bahas. Kemudian ke atas lagi yang dinamakan dengan adnal halq, yang berarti bawah tenggorokan. Kemudian timbul pertanyaan mungkin, kenapa kok bawah tapi di sini, di atas tempatnya? Ya karena pangkalnya dilihat dari sini. Pangkal tenggorokan itu dari sini bawah, maka di sini adalah ujungnya, bawahnya, bagian bawahnya di sini, ujung tenggorokan. Nah, dari sini keluar 2 huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, adnahu ghainun, yakni dari bagian ujung atau bawah tenggorokan keluar huruf ghain. Sifat-sifat dari huruf ghain yang pertama adalah jahr. Jahr adalah tertahannya nafas, angin atau udara saat pengucapan huruf. Artinya nafas atau anginnya tidak mengalir. Kenapa huruf ghain disifati dengan jahr? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ghain tidak ada nafas, tidak ada angin, tidak ada udara yang mengalir. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang mengalir pada pengucapan huruf ghain tadi apa? Maka jawabannya adalah sifat yang kedua, yakni huruf ghain memiliki sifat rakhawah. Rakhawah yakni mengalirnya suara pada saat mengucapkan huruf. Kenapa huruf ghain disifati dengan rakhawah? Karena saat kita mengucapkan huruf ghain, suaranya mengalir, tidak tertahan. Jadi bukan dibaca l. Misalnya ghairil maghdubi, tidak, tapi suaranya dialirkan. Ghairil ngalir suaranya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagaimana dibahas barusan, bahwa huruf ghain disifati dengan jahr karena tidak ada nafas, tidak ada udara yang mengalir. Sifat inilah yang membedakan antara huruf ghain dengan huruf kha, saudara kembarnya. Antara huruf ghain dengan huruf kha, makhrajnya sama, kemudian juga semua sifatnya sama kecuali satu sifat saja, yaitu sifat jahr dan hams. Ghain disifati dengan jahr karena tidak ada angin, tidak ada nafas, tidak ada udaranya, tidak ada serak yang mengalir. Adapun huruf kha disifati dengan hams, yakni ada seraknya, ada nafasnya. Nah, maka kalau huruf ghain dibaca dengan serak, dibaca dengan aliran nafas, maka tidak ada bedanya dengan huruf kha. Sifat huruf ghain yang ketiga adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah pada saat pengucapan huruf. Kenapa huruf ghain disifati dengan isti'la? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ghain, pangkal lidah terangkat.
Jika pangkal terangkat, maka huruf akan menjadi tebal. Suara yang dihasilkan akan menebal. Oh, oh, el. Maka keliru kalau huruf ghain dibaca gha. Misalnya ghairi, gha. Harusnya gho. Kemudian sifat huruf ghain yang keempat adalah infitah. Huruf ghain memang dibaca dengan tebal karena disifati dengan isti'la tadi. Akan tapi di satu sisi huruf ghain tidak disifati dengan itbaq, akan tapi disifati dengan lawannya yaitu infitah, yakni terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Kenapa huruf ghain disifati dengan infitah? Karena pada saat kita mengucapkan huruf ghain, bagian tengah lidah tidak mengalami cekungan yang mengakibatkan terbukanya ruang antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Maka suaranya tidak terlalu tebal. Memang tebal, tapi tidak terlalu tebal seperti huruf-huruf itbaq, semisal huruf shad, huruf dhad, huruf ta, dan huruf dha. Maka huruf ghain tidak boleh dibaca terlalu tebal ketika berharokat kasrah. Wa ghidhal ma misalnya. Tapi dibaca ghi. Wa ghidha, ghi. Inilah yang kemudian diberikan istilah khusus oleh para ulama dengan nama tafkhim nisbi. Ketebalannya itu nisbi, tidak terlalu tebal, tapi tidak juga sampai ke derajat tipis. Sifat huruf ghain yang terakhir yang kelima adalah ismat. Ismat ditinjau dari dua hal, yaitu jauh posisi makhrajnya dari dua bibir dan susah atau berat diucapkan. Nah, huruf ghain makhrajnya dari bagian bawah tenggorokan, jauh dari dua bibir. Kemudian juga berat atau susah diucapkan. Akan tapi sifat ini, yaitu sifat ismat, kemudian juga lawannya, idlaq, tidak berpengaruh pada suara. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ghain. Yang pertama adalah membacanya seperti huruf qaf. Kenapa huruf ghain bisa terbaca seperti huruf qaf? Karena tidak dialirkan suara. Misal pada firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi. Ini lebih mengarah ke bunyi qaf. Nah, maka solusinya adalah suaranya harus dialirkan. Ghairil maghdubi. Ngalir suaranya. Kalau tidak, maka dia akan mirip seperti huruf qaf. Karena makhraj antara ghain dengan qaf berdekatan. Yang kedua adalah mengidghamkan atau meleburkan huruf ghain dalam kondisi sukun ke huruf qaf. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana." Di sini ada ghain di kata tuzigh, kemudian bertemu dengan qaf di kata quluba. Maka jangan sampai ghain dileburkan, diidghamkan ke huruf qaf. Kenapa? Karena kaidahnya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan tidak bisa melebur atau idgham ke huruf setelahnya. Apakah huruf setelahnya itu huruf yang tenggorokan juga atau huruf selainnya? Apa kata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala? Wa abin fi yaumi ma' qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa kata yang tidak boleh diidghamkan. Artinya harus dibaca dengan jelas. Salah satunya adalah kata ini, la tuzigh qulubana. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf ghain yang ketiga adalah membacanya seperti huruf kha. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaghsha. Kalau dibaca dengan serak, yaghsha. Maka jangan sampai huruf ghain dibaca dengan aliran nafas. Kesalahan yang keempat adalah memantulkan huruf ghain ketika sukun. Huruf ghain ketika sukun adalah salah satu di antara sekian huruf yang rawan dipantulkan oleh sebagian kaum muslimin ketika membaca Al-Quran. Ghairil maghdu. Yang perlu diingat, huruf ghain tidak disifati dengan qalqalah, maka jangan dibaca dengan memantul. Ghairil maghdubi alaihim. Sebagai tambahan, huruf ghain berbeda dengan huruf G kita di Indonesia. Jadi jangan sampai dibaca go, berbeda. Adapun huruf ghain tebal suaranya dan mengalir suaranya. Oh. L il u Aru, ari, aro, iro, uru, iri, ro, rir, ru, ro, ri, ro, ri, ro, ru, riri. إذ يغشى السدرة ما يغشى وهو الغفور الودود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat.
Semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غير المغضوب غير المغضوب والذين هم عن اللغو معرضون ثم أغرقنا الآخرين يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pencinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Huruf kha keluar dari bagian adnal halqi atau bagian tenggorokan yang bawah. Akan tapi jika dilihat bukan bawah di sini, akan tapi bawah itu di sini maksudnya. Karena pembagian tenggorokan dimulai dari sini. Ini pangkal, tengah, kemudian bawah. Atau lebih sederhana, ujung tenggorokan. Jika dilihat sebenarnya pada pengucapan huruf kha, yang bertemu adalah bagian jadrul lisan atau akar lidah, yakni lidah yang terdalam, lidah yang paling dalam, yang terangkat ke anak tekak lidah. Dari sini keluarlah dua huruf, yakni huruf kha dan huruf ghain. Walaupun pada pengucapan huruf kha dan huruf ghain melibatkan lidah, akan tetapi tetap digolongkan menjadi huruf tenggorokan. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala pada matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, adnahu ghainun kha'uha. Ini bagian dari adnal halq, ujung tenggorokan, keluar huruf ghain dan huruf kha. Sifat-sifat dari huruf kha yang pertama adalah hams. Hams adalah mengalirnya nafas pada pengucapan huruf. Kenapa huruf kha disifati dengan hams? Karena pada pengucapan huruf kha, nafas, udara atau anginnya mengalir, tidak tertahan, tidak berhenti. Mengalir. Antum bisa rasakan aliran nafasnya. Jadi tidak dibaca tapi dialirkan nafas atau anginnya. Sifat dari huruf kha yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara pada pengucapan huruf. Kenapa huruf kha disifati dengan rakhawah? Karena pada pengucapan huruf kha suaranya juga mengalir. Sama seperti nafas tadi. Mengalir. Jadi pada pengucapan huruf kha suaranya, nafas atau anginnya juga dialirkan. Sifat dari huruf kha yang ketiga adalah isti'la. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah pada pengucapan huruf. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan makhraj tadi bahwa pada pengucapan huruf kha, begitu juga huruf ghain, bagian akar lidah atau jadrul lisan terangkat ke anak tekak lidah. Anak tekak lidah itu kalau kita lihat di depan cermin, kemudian kita buka mulut, maka di situ akan terlihat ada yang menggantung kecil. Itu anak tekak lidah. Ke situ terangkatnya bagian akar lidah. Karena terangkatnya bagian akar lidah ini, maka keluarlah suara yang tebal. Kho, hu, Jadi tidak dibaca kha, tapi mesti dibaca dengan vokal o. Kho, ditebalkan. Sifat huruf kha yang keempat adalah infitah. Sifat infitah adalah terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Kenapa huruf kha disifati dengan infitah padahal bagian akar lidahnya terangkat? Karena pada pengucapan huruf kha yang terangkat adalah bagian akar lidah saja, tidak sebagian besar dari permukaan lidah. Maka masih ada ruang yang terbuka. Maka disifati dengan infitah. Maka pengaruhnya adalah huruf kha ketika dalam kondisi kasrah tidak dibaca setebal saat fathah atau dhammah. Tapi tidak sampai ke derajat tipis. Para ulama mengistilahkan dengan istilah tafkhim nisbi. Tidak terlalu tebal ketika fathah atau dhammah,
atau ketika sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya dhammah, akan tapi tidak juga sampai ke derajat tipis. Jadi dibaca misalnya dalam kondisi kasrah, khi, tidak dibaca hui. Kenapa? Karena sifatnya infitah tadi. Masih ada ruang yang terbuka antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Sifat huruf kha yang kelima adalah ismat. Ismat adalah jauh dan susah diucapkan. Kenapa huruf kha disifati dengan ismat? Karena posisi makhraj huruf kha adalah dari bagian tenggorokan yang jauh dari dua bibir. Karena jauh maka akan melewati beberapa makhraj dan susah diucapkan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang pertama adalah tidak menebalkan saat berharokat fathah atau dhammah atau sukun sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya dhammah. Contohnya khalidina fiha, mesti dibaca tebal. Khalidina fiha abada. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang kedua adalah suaranya terlalu kasar. Nah, kebanyakan orang kita, orang Indonesia, sepertinya tidak afdol, tidak utama kalau huruf kha itu belum banyak seraknya. Sehingga keluarlah suara kha yang kurang enak didengar. Terlalu banyak suara seraknya. Contohnya akhladah. Tapi cukup dialirkan seraknya, nafas suaranya sedikit saja. Akhladah. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang ketiga adalah terlalu menebalkan saat berharokat kasrah. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sifat tadi, bahwa huruf kha sifatnya infitah. Maka dalam kondisi kasrah tidak dibaca terlalu tebal seperti kondisi fathah atau dhammah. Contohnya wa khifah, tidak dibaca wa khifah, wa khi, tapi khi, wa khi. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf kha yang keempat adalah memonyongkan mulut khususnya ketika fathah atau sukun sebelumnya fathah. Huruf kha dibaca monyong hanya ketika dhammah saja. Khu. Adapun ketika fathah tidak dimonyongkan mulutnya. Kha, bukan kho. Sebagian kita beranggapan bahwa huruf-huruf tebal mesti dibaca dengan monyong. Tidak. Karena tebal atau tipisnya huruf berkaitan dengan lidah, bukan berkaitan dengan mulut. Akhu, akhi, akho, ikho, ukhu, ikhi, khoh, khikh, khukh, khohu, khohi, khokho, khikho, khuhu, khikhi. فإذا جاءت الصاخة يحسب أن ماله أخلده. Para pencinta Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, demikian serial tatbik huruf hijaiyah pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خا خو خي خلال خالدين إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق